Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor pendakian Gunung Salak. Nanti seperti biasa, link sumber aku taruh di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Yang subscribe aku doakan semoga dimurahkan rezekinya, panjang umur, sehat selalu. Amin. Yuk langsung aja ke ceritanya. Cerita ini adalah adaptasi dari kisah nyata saat mendaki Gunung Salak, Jawa Barat. Berbagai hal mistis yang terkandung dalam cerita ini adalah asli. Namun, nama-nama dan tempat kejadian yang terdapat dalam cerita sengaja disamarkan untuk melindungi privasi dari tokoh Bayu sebenarnya. Gelap. Gak ada sedikit pun cahaya di sini. Belum pernah aku merasa setakut ini. Tolong, siapapun di sana. Mengapa suara aku gak keluar? Sekuat tenaga aku berteriak, tapi gak ada satu kata yang keluar. Seolah aku seorang bisu yang berusaha berbicara lantang. Makin aku teriak, makin tenggorokan ini terasa tercekik, terhimpit dalam gelap. Tidak, suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang gak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan, jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga, aku gerakan kaki untuk hengkang jauh dari sini. Menjauh. Aku berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas mengejar di belakangku. Suara itu semakin jelas, membentuk satu kata yang pantang diucap pendaki. Mati. Klakson Metro Mini yang terus menyala nyaring seolah menyuarakan ketidaksabaran pengemudinya menyuruh mobil aku untuk minggir dari jalannya. Dasar Metro Mini gila. Masa aku harus mati konyol robos rel? Puyeng banget. Gila, suntuk banget aku. Apa aku terima ajakan Bayu aja ya? Itu adalah 2 hari yang lalu. Hari Senin pertama sebelum aku menerima ajakan Bayu. Oh iya, nama aku Kiki. Usia aku 23 tahun. Dan aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Persahabatan aku dan Bayu sudah terjalin sejak kami sama-sama satu kelas di kelas 2 SMA. Kali ini pertama buat aku untuk naik gunung, tapi bukan buat Bayu. Kalau kata temen-temen, Bayu itu lahir bukan di rumah sakit, tapi lahir di gunung. Kalau kata aku sih biasa aja. Gak ada yang spesial dari Bayu, cuman karena dia anggota pecinta alam aja. Tapi aslinya dia jarang naik gunung. Cuman suka sesumbar aja kalau habis naik dan suka bikin bumbu-bumbu di ceritanya. Tapi buat aku yang tahu semua kartunya, aku cuma diam saja dan bilang, ya mungkin sih gitu. Kalau ada temen yang nanya, benar nggak cerita si Bayu waktu naik gunung A atau gunung B? Akhirnya aku berangkat juga dengan Bayu dan Ismail. Dengan alasan melepas stres di kantor, kami sepakat untuk naik ke Gunung Salak. Nama Gunung Salak berasal dari nama Salaka, yang artinya perak dalam bahasa Sanskerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Konon katanya, jika niat kita tidak baik maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika sedang mendaki. Walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda. Pantang sekali bagi pendaki untuk berperilaku sombong atau tidak sopan seperti bercanda berlebihan atau mengejek sesuatu ketika mendaki. Karena hal itu akan membuat penghuni gunung murka. Aku adalah satu-satunya perempuan di kelompok ini. Sebenarnya tadinya ada teman perempuan kita yang bernama Sani yang ingin berangkat bersama. Namun
Ia cancel berangkat di menit terakhir karena nggak mendapatkan cuti. Walau cuman bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat juga. Bayu secara nggak langsung menjadi pemimpin di kelompok, karena selain dia anak pecinta alam, dia juga bercerita sudah 2 kali berhasil muncak di gunung ini. Kita sepakat memilih jalur pendakian yang terpendek, walaupun terkenal sulit medannya. Selesai registrasi, kita mulai jalan menuju gerbang rimba. Dan sesampainya di sana, Ismail mengeluarkan HP dan kami pun berfoto bersama secara bergantian. Ketika giliran aku memotret, secara aneh, foto yang aku ambil gak pernah fokus dan selalu berbayang sampai akhirnya Bayu gak sabar dan mengambil alih untuk memotret. Bego amat lo Ki, masa moto aja lo gak becus? Bagaimana di atas nanti? Nangis lagi lo, minta pulang. Aku udah gak heran lagi sama sikap Bayu. Memang begitu sikap dia, jadi aku gak ambil pusing. Tapi yang bikin aku heran dan aneh, kenapa foto yang aku ambil gak pernah fokus dan selalu ngeblur. Segera aku buang jauh-jauh pikiran negatif. Takut dimainin setan, apalagi kita baru aja mau mulai pendakian. Setelah berdoa dan tos bareng-bareng, kita mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut, jadi menambah kesan angker gunung ini. Tapi lagi-lagi aku buang jauh-jauh pikiran negatif dan aku menyelipkan sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian sampai kita turun lagi ke sini. Kami mulai pendakian. Jalur menuju pos pertama bisa dibilang tidak terjal. Walaupun di beberapa titik treknya agak tricky karena melewati jalan rawa dan berlumpur. Apalagi ketika kita mulai mendaki mulai turun gerimis dan membuat trek semakin sulit dilewati karena lumpur yang cukup dalam dan pohon yang tumbang melintang di jalan. Berkali-kali aku tergelincir. Dan kita semua memutuskan untuk istirahat sebentar memakai jas hujan karena hujan turun semakin deras. Di antara suara hujan yang semakin deras, aku mendengar suara desahan nafas seseorang. Shh, lo dengar suara orang nafas nggak? Itu dari arah situ. Nafas? Enggak Ki. Kalau lo Bay? Ismail mendekatkan telinganya ke arah semak-semak yang aku tunjuk. Perasaan lo aja kali Ki. Cuma suara hujan itu. Mungkin karena dingin, aku jadi berhalusinasi kali ya. Tapi sebenarnya aku cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas. Datang dari arah semak-semak di sebelah sana. Tapi karena aku takut dianggap lebay sama Bayu dan Ismail, akhirnya aku kembali mencoba berpikir positif. Ketika hujan mulai mereda, kali ini benar. Kami mendengar suara langkah mendekat dan ternyata kelompok lain baru saja tiba di tempat ini. Ki, kayaknya yang tadi lo dengar suara nafas mereka ya? Mail berbisik pelan. Ia takut para pendaki itu mendengar bisikannya. Ya gak mungkin lah Mail, mereka kan datang dari bawah. Suara nafas yang aku dengar itu datang dari sana. Aku kembali menuju ke arah semak-semak. Ya udah kalau gitu, benar itu hujan Ki. Males berpikir repot, Mail akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Kami berkenalan dengan para pendaki. Dan setelah bersalaman, laki-laki yang aku yakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya kepada Bayu. Hei, kalian bertiga aja? Iya, kita bertiga. Tadinya sih kita mau naik berempat, tapi yang satu teman kita berhalangan. Memang kenapa Kang? Bayu menjelaskan panjang lebar. Gabung aja sama kita mau ke puncak. Adik-adik mau ke kawah atau ke puncak? Kalau mau ke puncak, ya udah ayo kita bareng aja. Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajakannya. Salah satu anggotanya yang bernama Hamdan membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik, tapi samar-samar aku dengar ucapannya, keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. Duh Kang, kalau nambah
maka jumlah kita jadi ganjil. Kan Akang paling ngerti bagaimana kalau memecah ganjil. Seolah mampu menepis kegusaran Hamdan, dengan sebuah kibasan tangan di udara, Kang Daud menjawab, "Yang penting jaga ucapan, jaga kelakuan, jangan memetik tanaman sembarangan, jangan merusak alam." Hamdan mundur teratur, dan tampaknya gak bisa mengubah keputusan Kang Daud untuk menawari kami bergabung. Jadilah kami bersembilan, melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti. Ketika tiba di persimpangan, kami memilih jalur untuk menuju ke puncak, dan aku meminta waktu untuk beristirahat karena carrier yang aku bawa semakin lama semakin terasa berat. "Tuh kan, udah capek lo Ki, jangan cengeng lah. Ayo kita lanjut." Sebelum gelap, kita sudah sampai di pos Bajuri. Aku gak cengeng, tapi sumpah carrier aku berat banget. "Ya sudah, kita istirahat dulu," kata Kang Daud. Kang Daud yang dari tadi diam, akhirnya bersuara dan duduk di sebelah aku. Beliau mengeluarkan sebatang serutu dan mulai membakarnya, mengembuskan asapnya ke arah aku. Jelas aku mundur menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, beliau mematikan serutu dan mengambil botol minuman. Beliau membuka tutupnya dan mulai mulutnya kumat kamit. Setelah itu Kang Daud memberikan botolnya kepada aku. "Minum dulu dek, biar kuat jalannya." Aku nurut dan minum seteguk, dua teguk, lalu menutup botolnya. "Kang, ada yang ngikutin saya ya?" "Shh, nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi?" Memang bener sih Kang Daud itu. Pantang banget buat ngomongin hantu, setan, atau demit di atas. Akhirnya aku mengangguk dan kita mulai berjalan. Hujan mulai turun lagi dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Bayu memaksa kita untuk tetap jalan, yaitu dengan alasan agar kami bisa cepat sampai ke pos bayangan dan bermalam di sana. Entah karena hujan atau memang aku sudah ketempelan, perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan sangat berat aku rasa. Berkali-kali aku merasa seperti ada yang ngawasin kita di balik lebatnya pohon di hutan ini. Belum lagi aku merasa bukan hanya carrier aku yang bertambah berat, tetapi kaki aku juga semakin berat melangkah. Seperti membawa beban puluhan kilo rasanya. Karena hujan semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberi komando. "Oke, kita stay di sini. Yuk kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini." Selesai kami membangun tenda, Bayu pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, kami telah melewati mata airnya di persimpangan tadi. Sebelumnya Kang Daud nampak keberatan. Karena menurut beliau, persediaan air kami dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Bayu, di atas tidak akan ada lagi mata air, sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Aku juga merasa gak setuju dengan Bayu. Tapi aku ngerti banget adat Bayu yang pasti gak akan nurut sama orang lain. Sehingga aku mengajak Ismail juga untuk ikut dengan Bayu. "Bay, ngapain juga sih lo ngotot cari air?" Ismail setengah mendongkol sama Bayu karena kita harus turun lagi untuk ngikutin maunya dia. "Udah, tenang aja. Aman kok kalau pergi sama aku. Lagi pula gak jauh juga kok tempatnya. Paling 10 menitan. Lagian aku pergi sendiri juga gak apa-apa. Lo berdua ngapain ikut?" Duh, perut aku kenapa lagi? Ismail memegang perutnya. "Kenapa lo? Kebelet berak? Dah lo sini aja selesaiin urusan hajat lo. Aku pergi sama Kiki aja." Setengah mengejek Ismail, Bayu tersenyum sinis. "Serius gak apa-apa Ki?" Ismail ngelihat aku untuk minta persetujuan dengan muka pura-pura yang menahan hajat. Setengah hati aku menjawab, "Iya deh gak apa-apa. Aku pergi berdua aja. Baik,
Nanti kita cepet aja ya, biar gak keburu gelap. Iya, santai Ki. Aku dan Bayu bergegas menuju mata air. Sampainya di sana, Bayu mulai mengisi botol-botol kami dan aku melihat pemandangan di sekitar. Kabut sudah mulai turun. Aku melihat jam tangan. Waktu menunjukkan pukul 3. Tapi karena berkabut, suasana jadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Entah mengapa sekarang bulu kuduk aku mulai merinding. Apalagi pas aku dengar bunyi-bunyian alam. Walaupun sayup-sayup jauh terdengar, tapi aku merasa mendengar suara geraman dari kejauhan. Sekarang aku mulai parno. Woi, Bay, cepetan dong. Tar dulu Ki, aku sekalian kencing nih di situ. Bentar ya. Bayu pergi sedikit menjauh, buat ngusir ketakutan. Lalu aku mencuci muka. Aku merasa ada orang di belakang aku. Sontak aku menoleh. Ternyata ada pendaki lain yang kayaknya mau minum juga dari mata air. Maaf Kang, mau minum juga di sini. Aku bernafas lega, ternyata pendaki lain bukan jurit atau demit. Pendaki itu cuma senyum dan mengisi gelas minumnya dengan air. Memecah kesunyian, aku mencoba mengajak ngobrol pendaki ini. Sendiri aja Kang, teman Akang mana? Gak ada, saya lagi solo trekking. Dia tersenyum. Ya udah Kang, silahkan dilanjut. Saya mau ke tempat teman saya dulu. Baru beberapa langkah tercium bau busuk. Perasaan aku langsung gak enak. Baru aku sadar, kayaknya ada yang aneh dengan Akang itu. Aku menoleh. Dan benar, ternyata Akang itu sudah menghilang. Gak mungkin. Baru beberapa langkah aku pergi, Akang itu sudah hilang. Dan tidak ada sama sekali suara langkah dia pergi dari tempat ini. Buru-buru aku menyusul Bayu. Bayu, cepetan Bay. Ayo kita cabut dari sini. Cepat. Ngapain sih lo buru-buru banget Ki? Udah Bay, cepetan Bay. Tadi aku ketemu setan. Aku setengah menyeret Bayu menjauh dari situ. Wah hoki dong lo lihat setan. Kata emak aku, kalau lihat setan tuh pasti mau dapat duit. Gak lucu lo Bay. Buruan ayo kita cabut dari sini. Nyantai aja sih. Nih lo lihat nih jimat aku. Gak kan ada apa-apa selama ada ini. Bayu tersenyum dengan sombong memamerkan jimatnya yang berbentuk kotak dari kulit digantung di leher sebagai kalung. Terserah lo Bay, tapi please cepetan kita balik ke tenda. Sumpah perasaan aku gak enak banget. Bayu cuma terkekeh ngelihat aku ketakutan. Akhirnya dia nurut dan kita jalan balik ke tenda. 10 menit kami berjalan, kembali aku merasa aneh. Kita sudah berjalan cukup jauh, tapi gak sampai-sampai. Belum lagi, di sepanjang jalan aku mencium bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Baik, kita muter-muter aja dari tadi deh. Aku ingat kita udah ngelewatin pohon itu. Aku menunjuk pohon besar dengan sulur-sulur panjang yang menjuntai. Semua pohon di hutan ini sama aja kali Ki. Ada-ada aja lo. Paling bentar lagi kita sampai kok. Udah gak usah parno gitu. Lo percaya aja sama aku. Lagi-lagi Bayu sotoy menurut aku. Tapi mau bagaimana lagi? Aku cuma diam dan terus lanjut jalan. Kayaknya kita harus lewat situ deh biar cepet nyampe. Aku ingat patok itu tuh di sana. Yakin lo Bay, nanti kita tambahnya asar lagi. Yakin banget aku, kan bukan baru sekali aku kesini. Ya udah aku tandain dulu pohon ini pakai slayer aku. Jadi kalau lo salah, kita bisa balik lagi ke jalur ini. Ya udah cepet. Aku melihat jam, waktu sekarang menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai datang, udara bertambah dingin seiring malam hampir menjelang. Suasana makin gelap dengan makin rapatnya pepohonan di sekitar kami.
Bayu berjalan di depan dan aku berjalan mengikuti di belakang. Sampai tiba-tiba Bayu terpleset dan jatuh ke celah tebing. Ia bergelantungan dan berpegangan dengan akar pohon. "Bay!" Aku menjerit panik. Berusaha menarik Bayu ke atas dengan sekuat tenaga. Bukannya aku berhasil menarik Bayu naik, malahan aku ikut jatuh. Dan kami meluncur turun ke bawah. Setelah berkali-kali tubuh kami menabrak batang-batang pohon dan akar di sepanjang tempat kami jatuh, gelap. Dan aku gak sadarkan diri. Sampai aku ngerasa badan aku diguncang-guncang seseorang. "Ki, bangun Ki, lo gak apa-apa kan?" Walau pusing dan berat, aku paksain diri buat bangun. Aku ngelihat Bayu mandangin aku dengan raut wajah khawatir. "Serius, aku pikir lo lewat Ki. 10 menit coba aku bangunin lo. Pas aku cek nafas lo masih ada. Aku agak lega." "Kita di mana, Bay?" "Nggak tahu Ki. Kita jatuh cukup jauh dari jalur. Bayu menuju ke atas tempat awal kita jatuh tadi." "Kayaknya nggak mungkin kita naik ke sana, Bay. Bagaimana sekarang, Bay?" "Kita lewat situ aja Ki. Aku cek tadi ada jalan di situ. Kali aja kita ketemu rumah warga di bawah situ." Walau dalam hati aku ngerasa gak akan ada perkampungan di daerah ini. Mana ada warga yang mau bermukim di hutan kayak gini, pikir aku. Tapi aku gak ada pilihan lain selain tetap berpikir positif dan tidak mematahkan semangat teman aku. "Mudah-mudahan kita ketemu warga ya, Bay. Atau Kang Daud pasti nyari kita." Setelah berdoa, aku berseru kepada Bayu. "Ya udah, tapi hati-hati ya, Bay. Jangan sampai kepleset lagi kita." "Lo bisa bangun kan, Ki?" Saking takutnya, aku lupa ngecek keadaan aku. Selain luka-luka di kaki karena celana aku yang terkoyak, aku ngerasa kaki aku sedikit kebas. Ternyata kaki kanan aku terkilir, sehingga Bayu harus memapah aku untuk berjalan. Bayu menawari aku untuk berhenti berkali-kali karena melihat kondisi kaki aku. Aku mencoba menahan sakit dan memilih untuk terus jalan. Kita akhirnya sampai di tempat yang landai. Di ujung jalan terdapat sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Walaupun tidak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan beberapa obor di sisi kanan kiri gubuk itu, tampak sangat terang di tengah gelapnya hutan ini. Hati kecil aku menyerukan untuk segera lanjut, pergi menjauhi warung itu. Tapi Bayu bersikeras untuk pergi ke sana untuk meminta pertolongan. "Ki, ada warung. Kita bisa minta tolong sama pemilik warungnya. Mana wangi banget lagi pisang gorengnya. Aku lapar Ki, yuk ke situ." "Bay, yakin lo itu warung beneran? Kok aku gak cium wangi pisang goreng seperti kata lo tadi?" "Ya bener lah Ki, gak mungkin lah kita berubah salah lihat. Pisang gorengnya juga wangi beneran kok. Pasti warung bener itu Ki. Coba aja ke sana yuk. Aku lapar banget Ki." Dengan memapah aku, Bayu mendekati warung itu dan menyapa Teteh pemilik warung. Teteh pemilik warung itu berkerudung putih dan ia sedang membelakangi kami pada saat Bayu menyapanya. Tanpa merasa ada yang aneh, Bayu bertanya kepada Teteh pemilik warung. "Teh, ayah pisang gorengnya?" "Iya sebentar, A. Ini lagi saya goreng." Tanpa menoleh, Teteh pemilik warung menjawab Bayu. "Bay, aku pengen pipis." Tiba-tiba aku gak bisa menahan untuk pipis. "Teh, teman saya mau pipis. Di mana atuh kamar mandinya?" "Ada di belakang, A." "Mau aku antar Ki?" Bayu menawarkan diri. Tapi aku tahu Bayu tampak tak sabar menunggu pisang goreng Teteh itu matang. Jadi aku mutusin buat coba pergi sendiri. "Gak usah Bay, aku bisa kayaknya." Benar, kamar mandi yang dimaksudkan ada di belakang gubuk ini, sama dengan warung Teteh di depan. Di sini pun tidak ada lampu buat penerangan, hanya ada obor di depan pintu kamar mandi. Aku masuk. Aku berjongkok dan mulai pipis. Gak lama kemudian, terdengar orang menggedor-gedor pintu tanda tidak sabar.
Sebentar, saya lagi pipis. Aku berteriak buat menghentikan orang yang ngedor pintu. Gedoran pintu berhenti, dan keadaan hening sebentar. Tapi ketika aku hendak mengaitkan celana setelah selesai pipis, gak lama, gedoran tidak sabar dimulai lagi. Dan makin lama makin kencang, sehingga mengguncang pintu reot kamar mandi ini. Iya, saya keluar. Aku berteriak kemudian membuka pintu. Anehnya, ketika aku membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar. Merasa ada sesuatu yang gak beres, segera aku tertatih mencari Bayu. Aku melihat Bayu sedang menikmati pisang gorengnya. Dan teteh pemilik warung masih pada posisi yang sama membelakangi Bayu. Hampir setengah porsi pisang goreng sudah dilahap Bayu. Teh, tadi ada orang gedor-gedor pintu kamar mandi. Siapa ya teh? Pas saya buka tadi nggak ada orangnya. Oh, itu yang tinggal di sini juga. Teteh itu menjawab pelan. Tapi saya buka tadi nggak ada teh. Aku yakin penglihatan aku nggak salah. Nggak ada siapa-siapa di sana. Nggak ada juga orang yang dimaksud teteh ini. Dia nggak suka sama yang di bawah AA ini. Suara teteh pemilik warung sekarang mulai terdengar menyeramkan di telinga aku. Dan kontan Bayu tersendak. Gak suka kenapa teh? Bayu bertanya. Gak suka sama yang gantung di leher AA. Ini maksudnya teh. Bayu menunjukkan jimatnya. Teteh pemilik warung secara perlahan memutar kepalanya. Hanya kepalanya yang berputar menghadap ke kami. Sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama sedang memasak pisang goreng. Tapi yang membuat aku paling terkejut setengah mati yaitu wajah teteh pemilik warung itu bermuka rata. Tanpa alis, tanpa mata, tanpa hidung dan tanpa mulut. Melihat itu aku segera berlari dengan menyeret kaki aku yang sakit. Dan gak lupa juga menarik lengan Bayu untuk menjauhi warung setan itu. Aku terus berlari tanpa henti. Setelah aku yakin kami telah jauh dari warung dan setan itu tidak mengejar kami, aku berhenti terengah-engah. Nafas aku enggak beraturan. Jantung aku seperti mau pecah. Aku menoleh ke arah Bayu yang tiba-tiba ngomong lantur. Ki, kita tinggal di sini aja yuk. Hah? Maksud lo, Bay? Masih belum pulih sok aku melihat setan muka rata sekarang menghadapi Bayu yang sepertinya sedang kerasukan. Ya lihat deh, di sini tuh gelap, dingin, rame, banyak orang kayak aku juga di sini. Bayu menyunggingkan senyum misterius. Ia kemudian melanjutkan ocehannya. Banyak orang yang mau tinggal di sini juga kayak aku. Tuh kayak yang di sana tuh. Bayu menunjuk rimbunan pohon dengan senternya. Jangan ngaco lo Bay kalau ngomong, nggak lucu tahu. Sumpah aku takut banget. Aku mau nangis nih, diam gak lo? Awas jangan ngomong aneh-aneh kayak gitu. Tiba-tiba Bayu bersenandung ringan dan tawa. Tatapannya tampak kosong dan makin membuat aku merinding mendengar senandungnya. Tinggal di sini ya kita Ki, kita tinggal di sini. Sama teteh warung itu juga. Yuk kita tinggal sini ya Ki. Bayu terus bersenandung dan tertawa menyeramkan. Aku mundur menjauhi Bayu ketika aku melihat di sekeliling Bayu muncul banyak penampakan. Di sebelah kanan Bayu, ada teteh pemilik warung muka rata. Di sebelah kiri Bayu ada akang pedaki di mata air. Belum lagi di belakang Bayu ada harimau yang menggeram dan siap menerkam mangsanya. Dan yang paling membuat bulu kuduk aku merinding ketika udara dingin berembus kencang dan terdengar suara tertawa khas kuntilanak dari atas pohon besar. Rupanya, kuntilanak itu sedang mengayun-ayunkan kakinya di udara. Aku mulai menangis ketakutan. Aku berdoa sambil menangis. Semakin kencang aku berdoa, semakin dingin udara di sekitar aku. Aku mendengar suara yang mirip desisan dan bisikan yang semakin lama semakin nyaring di telinga aku. Tapi aku gak bisa dengar apa bunyi bisikan itu. Dan tidak ada siapapun di situ. Hanya aku, Bayu, dan mereka yang sedang mengamati aku. Di antara doa yang aku panjatkan,
Aku meminta agar Kang Daud mencari aku dan Bayu yang menghilang. Tak lama kemudian, seolah doa aku dijawab. Tiba-tiba aku mendengar seorang memanggil aku. "Dek, Dek." Suara yang terasa familiar. Aku menoleh dan melihat sekelebat bayangan yang mirip Kang Daud di antara pepohonan. Bay sadar Bay. Itu Kang Daud memanggil aku di sana." Aku masih berusaha menyadarkan Bayu di tengah kesurupannya itu. Dengan mata melotot, Bayu mengeram ke arah aku. "Gak mungkin ada Kang Daud di sini, Ki. Di sini yang ada cuma mati, Ki. Seperti kami ini." Bayu kembali tertawa menyeramkan. Dengan membaca bismillah tanpa pikir panjang, aku menyenter ke arah bayangan Kang Daud dan mulai meninggalkan Bayu yang tengah kerasukan itu. Aku terus berlari menyeret kaki aku, mengikuti bayangan sekelebat itu. Aku lari makin menembus ke dalam hutan ini. Senter aku tiba-tiba mati dan keadaan di sekeliling aku gelap gulita. Gelap. Kenapa nggak ada cahaya di sini? Belum pernah aku merasa setakut ini. Tolong, siapapun di sana. Mengapa suara aku gak keluar? Sekuat tenaga aku berteriak, tapi gak ada satu kata pun yang keluar. Seolah aku seorang bisu yang berusaha lantang berbicara. Makin aku teriak, makin tenggorokan ini terasa tercekik, terhimpit dalam gelap. Tidak, suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang gak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan, jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan tapi terasa nyaring di telinga. Aku terus berusaha sekuat tenaga gerakan kaki aku untuk hengkang jauh dari sini. Aku berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas mengejar di belakang. Suara itu semakin jelas membentuk satu kata yang pantang diucap para pendaki, yaitu mati. Aku terus berlari menyeret kaki sambil menangis. "Tolong aku, tolong. Aku gak ingin mati di sini. Tolong." Akhirnya aku bisa juga berteriak. Tapi percuma aku berteriak. Gak ada orang juga di sini. Tapi aku gak mau mati. Aku harus menjauhi siapapun yang mengejar aku di belakang. Entah Bayu, entah setan lain yang mengejar aku. "Kang Daud!" Aku berteriak memanggil, berharap sekelebat bayangan mirip beliau kembali menampakkan diri. Dan kembali aku melihat bayangan itu berkelebat menunjukkan arah. Kembali aku berlari mengikuti bayangan itu sampai terdengar gemericik air. Bayangan itu hilang. Seiring dengan subuh yang mulai datang, aku terus berjalan mengikuti suara air sampai tiba-tiba di sebuah mata air. Aku gak kuat lagi berlari. Tenaga aku sudah habis. Kaki aku juga sakit bukan main. Aku terduduk di salah satu batuan sambil berharap menunggu bantuan datang. Kang Daud pasti juga sedang mencari aku dan Bayu karena semalaman kami tidak pulang. Karena terlalu lelah, aku akhirnya tertidur dan terbangun karena sebuah tepukan. Ternyata seorang warga menemukan aku sedang tertidur. "Jangan tidur di sini, Neng. Bahaya atuh, Neng. Tolong saya, Pak. Saya tersesat." Aku menangis karena merasa lega, akhirnya bertemu dengan bantuan. "Neng bisa jalan? Mari saya bantu sampai bawah." Warga itu membantu aku turun sampai ke base camp. Ternyata Ismail dan kelompok Kang Daud sudah berada di sana. "Ki, untung lo selamat, Ki. Bayu bagaimana?" Aku ninggalin Bayu di hutan karena aku takut. Dia kesurupan. Setengah terisak aku menanyakan keadaan Bayu sama Ismail. "Udah, lu istirahat dulu, makan terus lu tidur sana.
Pasti lo capek banget. Nanti biar Kang Daud yang ceritain ya. Ismail memberikan aku teh hangat biar aku tenang. Setelah usai beristirahat, Kang Daud akhirnya mengajak aku mengobrol. Udah tenang kamu, Dek? Sudah, alhamdulillah, Kang. Bagaimana, Kang? Apa Bayu sudah ketemu? Karena kamu sudah tenang, saya akan cerita, Dek. Kami sudah menemukan Bayu. Alhamdulillah. Aku segera memanjatkan syukur. Aku merasa bersalah karena ketakutan dan meninggalkan sahabat aku sendirian. Saya turut berduka cita, Dek, yang kami temukan jasad Bayu, Dek. Bayu meninggal di tempat setelah kalian jatuh ke tebing itu. Maksud Akang, Bayu meninggal di tempat. Tapi saya diajak Bayu, Kang. Kita ketemu warung, dan ternyata itu warung setan. Terus kita kabur, terus Bayu kesurupan, tapi dia masih hidup waktu saya tinggalin dia di sana, Kang. Dokter sudah memastikan, Dek, bahwa Bayu meninggal di tempat karena patah leher waktu kalian terjatuh. Nggak mungkin, Kang. Saya yakin Bayu masih hidup, Kang. Tadi malam, saya bersemedi memanggil kamu yang masuk ke dunia mereka, Dek. Tapi Bayu sudah meninggal, Dek. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Bayu, bukan sahabat kamu, Dek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku menangis meratapi sahabatku yang sudah mendahului. Beruntung kamu tidak ikut makan makanan dari dunia mereka, Dek. Jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka. Terakhir Kang Daud menutup ucapannya dengan kalimat itu, seraya menepuk pelan bahu aku. Karena pengalaman itulah yang akhirnya membuat aku trauma. Sehingga itulah pertama dan terakhir kalinya aku mendaki gunung bernama Gunung Salak. Oke, jadi gimana teman-teman? Kita berdoa aja semoga arwah Bayu diterima di sisinya. Amin. Dan kalau aku nyimpulin nih ya, ketika Bayu sama Kiki jatuh, jadi pas Bayu kan jatuh langsung meninggal di situ tuh. Jadi mungkin pas ketika Kiki sama Bayu itu jatuh, terus Kiki pingsan gitu kan. Si Kiki pingsan. Nah, kan di situ kan sebenarnya Bayu udah meninggal tuh. Jadi si Kiki itu pingsan, terus dia secara tidak sadar diajaklah sama arwah Bayu atau mungkin jin yang menyerupai arwah Bayu itu. Diajak jalan-jalan gitu, sampai ketemu warung, sampai ketemu hantu-hantu lain gitu kan. Dan kemungkinan pas terakhir ketika Kiki kembali lagi gitu, pas dia duduk di atas batu dan tertidur, kemungkinan dia kembali ke tempat semula pas ketika Kiki itu pingsan di situ. Jadi sebenarnya Kiki itu nggak kemana-mana, cuman secara tidak sadar, secara di alam bawah sadarnya dia dibawa tuh sama si Bayu itu. Sumpah ngeri banget deh. Oke, sekian dan terima kasih. Aku Erwin. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya, biar aku lebih semangat membacakan cerita-cerita horor pada kalian semuanya. Terima kasih.